Ya, fenomenal ketika di tengah kita sedang berada dalam situasi yang sangat di bawah, di tengah keterhimpitan berbagai persoalan kehidupan, ditambah kondisi pandemik COVID-19 yang terus meningkat grafiknya, kemudian seolah-olah kita mendapatkan sebuah pencerahan baru atau minimal sudut pandang baru mengenai apa itu COVID-19. Tapi tentu saya tidak bisa langsung berespon karena respon yang asal-asalan malah tidak membuat kemanfaatan. Maka saya menunggu sesaat, mengkaji sebentar, kemudian juga melihat respon dari berbagai background yang berbeda-beda. Bicara soal percaya, kami ini sudah bingung dengan keadaan ini udah 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun. Kebingungan ini bukan dari Dr. Louis saja. Kebingungan ini sudah dari lama, sudah ada bingung ini. Ini ada apa? Dan kebingungan-kebingungan ini kami belum mendapatkan informasi yang pas. Dari mana? Ini minta maaf dari ID dengan segala hormat saya ngomong begini. Kami ini masyarakat ya, khususnya yang saya deh ya, kami bingung ya, apakah ini bisa dipercaya atau tidak, kan gitu. Apa yang membuat kita bisa bangkit hari ini? Kan di situ titik soalnya. Bukan kemudian kita berdebat kusir tentang hal-hal yang sebetulnya juga tidak kita pahami. Kan begitu ya sahabat. Ya memang kita dengar dia menjelaskan bahwa COVID-19 ini bagian dari konspirasi. Vaksin untuk apa? Dan katanya lagi, kebanyakan pasien meninggal akibat interaksi obat atau bahkan tingkat stres yang menurunkan imunitas. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, maksud saya Babe Aldo? Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dr. Louis banyak yang seperti ini. Banyak. Informasi-informasi seperti ini masalah pandemi ini banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada Piala Eropa, bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Terungkap, ini alasan Barreskrim bebaskan Dr. Louis Owen. Penyidik Barreskrim Polri secara resmi membebaskan Dr. Louis Owen yang terjerat dugaan kasus penyebaran berita bohong soal COVID-19. Namun pembebasannya itu dengan melalui beberapa syarat. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi menerangkan, tersangka telah mengakui pernyataannya yang membuat keonaran tidak berdasar riset terlebih dahulu. Selain itu, Dr. Louis juga berjanji untuk tidak menghalangi barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Slamet menyebut Dr. Louis mengaku semua pernyataannya itu merupakan sebuah opini yang membuat heboh dunia maya dan menimbulkan perdebatan tak berujung. Dalam perkara ini, Polri mengedepankan restoratif justice seusai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar permasalahan opini seperti ini tidak menjadi perbuatan yang dapat terulang di masyarakat. Selamat melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimatum remedium. Sehingga Polri dalam hal ini mengedepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain. Meski begitu, Polri memberikan catatan bahwa terduga dapat diproses lebih lanjut secara otoritas profesi kedokteran. Polri menangkap Dr. Louis di apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu sore setelah pernyataan soal COVID-19. Ia menyebut tidak percaya terhadap COVID dan menyebut pasien COVID meninggal bukan karena virus, melainkan akibat interaksi antar obat. Dr. Louis dijerat pasal 28 ayat 2 jangko pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ex-Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengapresiasi Barreskrim Polri yang memutuskan untuk membebaskan Dr. Louis Owen. Melalui akun Twitter pribadinya, Natalius Pigai mengatakan hal ini merupakan implementasi konsep presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Natalius Pigai sangat mengapresiasi langkah yang diambil Bareskrim karena menurutnya masih menjunjung tinggi kelestarian serta kebebasan berpikir dan ilmiah. Seperti diketahui, Dr. Louis Owin ditangkap oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasusnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Bareskrim Polri bahkan sempat menjadikan Dr. Louis Owin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong. Dr. Louis bahkan sempat dijerat pasal berlapis, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Namun Bareskrim Polri akhirnya memutuskan untuk membebaskan Dr. Louis Owin secara bersyarat dan mewajibkannya untuk melapor. Sebelum ditetapkan Dr. Louis sebagai tersangka, polisi ternyata sempat periksa Dr. Tirta. Tirta diperiksa pihak sebagai saksi ahli terkait pernyataan kontroversial dari Louis bahwa pasien COVID meninggal karena obat. Tirta juga mengaku diperiksa sebagai saksi bukan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tirta mengaku mendapatkan informasi Dr. Louis diduga telah menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah penyakit menular, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Kasus ini berawal dari beredar video pernyataan Louis di media sosial mengenai dirinya yang tidak percaya COVID dan anti memakai masker. Louis juga menyebut pasien COVID meninggal karena obat dan bukan akibat infeksi virus. Dari peramal sekaligus ahli tarot, mengatakan pernyataan Dr. Louis rawan untuk disalahgunakan orang lain. Apabila ia melihat secara klinis, sebaiknya diuji terlebih dahulu. Menurutnya, tahap uji ini menjadi sebuah bukti bahwa COVID itu memang benar-benar tidak ada. Pembuktiannya hanya lewat perkataan, itu hanyalah omong kosong. Di sisi lain, Denny Darko mengaku aksi yang dilakukan Dr. Louis sebenarnya benar, hanya saja cara yang dilakukan salah. Apa yang dilakukan oleh Dr. Louis ini sebenarnya benar, tapi caranya saja yang salah. Pernyataan dokter lulusan kedokteran UGI soal pasien COVID-19 meninggal dunia karena interaksi antar obat disetujui oleh Denny Darko. Tetapi ia tak sepakat dengan cara penyampaian Dr. Louis. Menurutnya, cara penyampaian Dr. Louis yang salah ini sangat memprihatinkan, karena hanya omong kosong. Ia menilai pantas apabila Dr. Louis berujung di penjara. Saya sangat memprihatinkan karena membawa sesuatu di ruang publik tanpa diuji. Itu sesuatu yang sangat sembrono. Sudah sepantasnya dia ditangkap. Begitulah lanjut Denny Darko. Dalam perkara ini, Polri mengedepankan restoratif justice seusai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar permasalahan opini seperti ini tidak menjadi perbuatan yang dapat terulang di masyarakat. Selamat melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimatum remedium. Sehingga Polri dalam hal ini mengedepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain. Meski begitu, Polri memberikan catatan bahwa terduga dapat diproses lebih lanjut secara otoritas profesi kedokteran. Polri menangkap Dr. Louis di apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu sore setelah pernyataan soal COVID-19. Ia menyebut tidak percaya terhadap COVID dan menyebut pasien COVID meninggal bukan karena virus, melainkan akibat interaksi antar obat. Dr. Louis dijerat pasal 28 ayat 2, jangkau pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menanggapi hal ini, Dr. Tirta mengaku sering mengajak Dr. Louis bertemu guna mengklarifikasikan segala tudingan tentang COVID. Namun, Dr. Louis selalu menolak dan berujung menghina Dr. Tirta sebagai pembantu ID dan WHO. Kemudian Dr. Tirta akhirnya menemukan fakta bahwa Dr. Louis bukan seorang dokter aktif. Bahkan surat tanda register atau STR miliknya juga sudah tidak aktif sejak 4 tahun yang lalu.
Untuk itu, pihak ID resmi mengundang Dr. Louis untuk mengklarifikasi ketidakaktifannya sebagai dokter. Hingga akhirnya Dr. Louis ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya pada Minggu 11 Juli lalu di apartemennya. Dr. Tirta pun ikut menjadi saksi ahli dalam penangkapan dokter yang tidak mempercayai adanya virus corona ini. Kalau menjadi saksi, Dr. Tirta mengajukan pertanyaan soal kebenaran profesinya. Namun saat diberi pertanyaan soal skema pendidikan dokter, Dr. Louis justru memberi jawaban yang menyimpang atau ngelantur. Sementara itu, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan meski tidak ditahan, dipastikan kasus Dr. Louis terus berjalan. Agus menyatakan tidak ditahannya Dr. Louis bukan berarti kasusnya ditutup. Menurut Agus, polisi hanya menangguhkan penahanan tersangka